Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Eta Anggreni, nomor induk mahasiswa 43010200114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kewarganegaraan dengan 4 judul. Yang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Yang ketiga, hubungan warga negara dengan pemerintah. Dan yang keempat adalah peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ataupun judul yang pertama, yakni pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak usia dini. Pendidikan kewarganegaraan ini dikembangkan di seluruh dunia dengan istilah dan konsep yang berbeda-beda. Ada civic education, citizenship education, dan juga demokrasi education. Kemudian, tujuan pendidikan kewarganegaraan, yakni secara umum, 1. Menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Dan yang ketiga, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti keputusan 2006, yaitu 1. Sebagai sumber nilai dan pedoman pelaksanaan dalam prodi ataupun program studi. Yang kedua, membantu mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai. Selanjutnya, landasan hukum pendidikan kewarganegaraan itu ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 11/MPR/1999 tentang GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Yang ketiga, ada Undang-Undang nomor 2 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. 1. Generasi muda atau mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Yang kedua, generasi muda ataupun mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan dengan cara damai. Yang ketiga, generasi muda ataupun mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik yang dilandasi nilai universal. Keempat, generasi muda ataupun mahasiswa mampu untuk berpikir kritis terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Yang kelima, mencetak generasi muda ataupun mahasiswa yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia tanah air dan bangsa bagi generasi muda ataupun mahasiswa. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yakni negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Apa itu negara? Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Ataupun negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik meliputi politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya diatur oleh pemerintahan yang berbeda di wilayah tersebut. Kemudian syarat-syarat suatu negara, yakni ada 4. Yang pertama, adanya wilayah. Kedua, adanya warga negara. Ketiga, adanya pengakuan. Keempat, adanya pemerintahan yang berdaulat. Kemudian berlanjut, orang yang berada di wilayah negara, yakni terbagi menjadi 2, ada penduduk dan bukan penduduk. Penduduk dibagi lagi menjadi 2, ada warga negara dan juga orang asing. Apa itu warga negara? Warga negara adalah anggota atau peserta dalam sebuah organisasi ataupun perkumpulan. Secara sederhana, warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu wilayah ataupun suatu negara. Kemudian, penentu warga negara harus dengan dasar tertentu,
yakni suatu negara tidak dapat memasukkan warga yang tidak ada hubungan sedikit pun dengan suatu negara. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur primordial yang dirasa bertentangan dengan prinsip hukum umum. Nah, kemudian penentuan kewarganegaraan berdasarkan dua asas, yakni berdasarkan asas kelahiran dan juga perkawinan. Asas kelahiran dibagi menjadi dua, ius soli dan ius sanguinis. Apa itu ius soli? Ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana ia dilahirkan. Kemudian ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan seseorang. Kemudian perkawinan dibagi menjadi dua atas dasar persamaan hukum dan juga persamaan derajat. Kemudian status kewarganegaraan ada dua, apatride dan juga bipatride. Apatride yakni tidak memiliki kewarganegaraan dan bipatride yakni memiliki kewarganegaraan ganda ataupun memiliki dua kewarganegaraan. Berlanjut, mengenai pengertian kewarganegaraan dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek secara yuridis dan sosiologis, dan yang kedua ada aspek formal dan material. Apa itu aspek yuridis? Aspek yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atas dasar kewarganegaraan sebagai status legal. Kemudian berdasarkan sosiologis, yakni tidak ditandai dengan ikatan hukum, tapi ikatan emosional seperti nasib, keturunan, perasaan, dan tanah air. Kemudian aspek formal dan material. Aspek formal menunjukkan pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum, dan aspek material menunjukkan pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Hubungan warga negara dengan pemerintah. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dalam hubungan internasional, di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin orang asing. Penduduk suatu negara mencangkup warga negara dan orang asing yang memiliki hubungan berbeda dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tak terputus meskipun dia bertempat tinggal di luar negeri. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah tersebut. Hubungan pemerintah adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hubungan pemerintahan mengikuti pola sistem pada umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi maupun dalam bentuk sistem siklus. Fungsi hubungan pemerintahan, yakni ada 4. 1. Pengikat. 2. Penghubung. 3. Pembeda. Keempat adalah pembatas antara pemerintahan dengan yang diperintah. Tugas dan fungsi pemerintah. Pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan papan. Yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan, dan mensejahterakan rakyat. Tugas pokok pemerintahan secara umum meliputi 1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan baik dari luar maupun dalam. Yang kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat. Yang ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status. Yang keempat, melakukan pekerjaan umum
dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak dimungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah. Yang kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas. Dan yang ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, dan hutan. Dalam 7 fungsi pokok tersebut, ada 3 fungsi hakiki pemerintah, yakni pertama servis atau pelayanan, kedua empowerment ataupun pemberdayaan, dan yang ketiga development ataupun pembangunan. Maju mundurnya warga negara tergantung kepada kesadaran dan tanggung jawab warga negaranya. Keamanan dan ketertiban negara adalah syarat mutlak untuk dapat menyelenggarakan kehidupan bernegara serta pembangunan negara. Setiap warga negara menginginkan hak-haknya terpenuhi, akan tetapi hal tersebut harus dibarengi dengan kewajiban untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Sehingga dalam hal ini terwujud suatu timbal balik antara warga negara dengan pemerintahan. Antara warga negara dan pemerintahan menginginkan kesejahteraan dan keamanan, kebebasan beragama, hukum dan keadilan, dan juga pendidikan. Dari 4 faktor ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara warga negara dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Berlanjut ke materi yang keempat mengenai peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Peran warga negara memiliki 4 peran utama, yakni yang pertama adalah peran pasif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap suatu perundang-undangan yang berlaku di negara mereka tempat mereka tinggal. Yang kedua, peran aktif. Peran aktif adalah aktivitas warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan politik. Yang ketiga, peran positif. Peran positif adalah permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang keempat, peranan negatif merupakan permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak turut andil dalam kehidupan pribadinya. Selain peran utama warga negara, seperti yang telah saya jelaskan, ada pula peranan warga negara dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, peran warga negara dalam kehidupan politik. Peran warga negara di bidang politik sangat penting karena dapat untuk mewujudkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan juga pendapat serta kebebasan berserikat. Peran warga negara di bidang politik dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peran warga negara dalam kehidupan hukum. Peran warga negara di bidang hukum dapat dipahami dari ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Yang ketiga, peran warga negara dalam kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, secara garis besar akan mencangkup segi perencanaan dan pelaksanaan, terutama akan berkaitan dengan pembuatan keputusan ataupun kebijakan pembangunan ekonomi yang merupakan politik ekonomi. Wujud peran warga negara dalam hal ini dapat berupa memberikan masukan atau peran aktif agar politik ekonomi mampu mewujudkan demokrasi ekonomi sehingga kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan. Yang keempat, peran warga negara dalam kehidupan sosial budaya. Dalam sosial budaya meliputi bidang-bidang sebagai berikut, yakni kesejahteraan sosial, kesehatan, agama, pendidikan, dan kebudayaan. Yang kelima, peran warga negara dalam kehidupan Hankam ataupun pertahanan dan keamanan. Peran warga negara di bidang Hankam pada dasarnya merupakan pembelaan terhadap negara. Konsep pembelaan terhadap negara adalah keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara ataupun bela negara. Upaya pertahanan negara meliputi 1. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua,
keutuhan wilayah. Dan ketiga, keselamatan bangsa dari segala macam ancaman. Sedangkan wujud pembelaan terhadap negara berupa hak, kewajiban meliputi 1. PKN ataupun pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran wajib. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI. Dan keempat, pengabdian sesuai profesi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.